Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar tentang kehidupan yang digerakkan oleh kasih karunia. Dengan kenaikan Yesus ke surga, tuntaslah karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Dari kelahirannya, maksudnya karya Yesus selama ada di dunia dan sudah tuntas dan dia kembali kepada Bapa. Dia sudah membayar semua harga tebusan dengan darahnya yang tercurah. Dia menanggung hukuman murka Allah sampai menyediakan tempat bagi orang-orang pilihannya. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sungguh-sungguh satu anugerah yang luar biasa, memberikan kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang indah, yang dilimpahi dengan berbagai karunia dan digerakkan oleh karunia dari dunia ini sampai nanti kita masuk kekekalan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus, yang bagaimana Rasul Paulus itu memahami dengan benar makna kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana Rasul Paulus ini mengerti betul arti kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Nah, saya akan mengajak kita membaca dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa belajar dari kehidupan seorang Rasul Paulus yang kita tahu bagaimana awal dia dipanggil Tuhan. Kita melihat latar belakang dari Rasul Paulus ini. Di dalam Filipi 3 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam, mungkin saya ringkaskan saja, tidak kita baca seluruh ayatnya. Di dalam Filipi 3 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, itu bagaimana Rasul Paulus itu memberikan alasan, memberikan latar belakangnya, kenapa dia bisa berada, dia bisa mendapatkan segala hal itu, dan bagaimana dia menasehatkan waktu itu kepada jemaat di Filipi supaya mereka waspada terhadap kepalsuan dan sungguh-sungguh beribadah itu kepada Tuhan dan mereka tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang lahiriah. Dan Rasul Paulus mengatakan kalau aku boleh berbangga untuk hal-hal yang lahiriah, dia bilang dia boleh mendapatkan kebanggaan itu karena
apa yang dia menjadi kebanggaan orang pada zaman itu? Orang Israel, orang Yahudi, ya, keturunan Abraham itu, mereka merasa menjadi satu bangsa yang terhormat, bangsa pilihan. Dan Rasul Paulus menyatakan, aku orang Israel dari suku Benyamin. Ya, dia itu lahir ya, di Tarsus ya, sebagai warga negara Romawi. Ya. Tolong diikuti, diklik. Ya. Nah, dia lahir di Tarsus sebagai warga negara Roma, dan dia mendapatkan pendidikan teologia, pendidikan sekolah Taurat ya, di Yerusalem di bawah bimbingan seorang guru besar Gamaliel. Ya. Sampai dia menjadi rabi dan ahli Taurat. Anak-anak Yahudi itu mulai belajar hukum Taurat ya. Sampai umur 12 tahun mereka belajar, kemudian mereka terus lanjut lagi ya, sampai umur 20 tahun ya. Dan kemudian kalau mereka teruskan lagi sampai bisa menjadi seorang rabi ya, sampai berumur 30 tahun ya. Jadi kurang lebih Rasul Paulus ini belajar ya, hukum Taurat ya, cukup lama, sampai kurang lebih umur 30 tahun sampai dia berjumpa dengan Kristus. Sebelum itu tadi ayat yang kita baca di ayat 9 1 Korintus 15, dia seorang penganiaya pengikut Kristus. Karena dengan pendidikan yang dia terima itu bukan satu berita Injil yang berkuasa untuk membawa orang itu kepada keselamatan. Dia itu belajar tentang hukum Allah ya. Belajar tentang hukum Taurat, dan dia boleh dikatakan sebagai seorang ahli Taurat yang bisa dikatakan mereka itu tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias, karena itu mereka menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Sampai hari ini orang-orang Yahudi yang berpegang sungguh-sungguh kepada Yudaisme, kepada ajaran-ajaran hukum Taurat, ya, mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka masih menantikan Mesias itu sampai hari ini. Ya. Nah, itu mereka menganggap pengikut-pengikut Kristus ini adalah penyesat-penyesat. Karena itu mereka dianiaya. Bahkan Rasul Paulus itu sebelumnya dia bagaimana menganiaya banyak ya, orang-orang Kristen, orang pengikut-pengikut Kristus. Waktu Stefanus dihukum mati, dirajam dengan batu, dia ada di situ. Dan sampai satu saat ya, di dalam Kisah Rasul 9, bagaimana dalam perjalanan ya ke Damsyik dia berjumpa dengan Yesus. Ini titik baliknya. Titik balik dari Rasul Paulus, dia berjumpa dengan Yesus. Kita tahu semua kisahnya, bagaimana Tuhan memanggil dia ya, kemudian dia bertobat, singkat ceritanya ya. Dan sampai dia menganggap apa yang dulu menjadi kebanggaannya ya, kebangsaannya, kewarganegaraannya, keahliannya sebagai seorang ahli Taurat ya, kedudukannya saat itu ya, dia anggap semuanya itu sebagai sampah yang harus dia lepaskan. Tulis dalam Filipi 3 ayat 78, bagaimana dia menganggap semuanya itu sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Betapa radikalnya perubahan ya, yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana dia seorang yang membenci Kristus ya, akhirnya dia menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan yang dia perjuangkan sepenuhnya, dan apa yang sudah dibanggakan selama ini dia anggap itu sebagai sampah. Ya. Ini titik balik yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan kita tahu kemudian ya, begitu dia bertobat ya, dia berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus sampai membuat dia matanya buta dalam perjalanannya untuk menganiaya orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan berbicara kepadanya ya. Tuhan berbicara, kemudian Tuhan mengutus Ananias ya, dia tidak bisa melihat sampai 3 hari. Ananias datang menjumpai dia. Ananias berkata, Tuhan, kok Tuhan suruh saya untuk datang? Engkau tahu Tuhan seberapa jahatnya orang ini ya. Dan Tuhan mengatakan, pergilah, dia alat pilihanku ya. Dan bagaimana kemudian dia berubah secara radikal. Dia sempat kembali ke Tarsus, kemudian dia belajar lagi, kemudian dia pergi ke tanah Arab, sampai
kurang lebih 3 tahun mungkin dia harus tidak perubahan secara radikal, itu tidak langsung otomatis mungkin ya, karena dia bertahun-tahun menjalani kehidupan lamanya. Mungkin dia harus bagaimana mendalami sungguh-sungguh siapa Kristus yang sebelumnya dia aniaya itu ya, sampai akhirnya setelah kurang lebih 3 tahun dari kisah pertobatannya, baru dia ke Yerusalem menjumpai rasul-rasul dan bersama-sama dengan rasul-rasul memberitakan Injil. Dan Rasul Paulus melihat, memandang apa yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 10 ini. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ini adalah kasih karunia. Diklik. Dan kita akan melihat sekarang kasih karunia Allah di dalam kehidupan Rasul Paulus ya, dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 tadi. Yang pertama adalah karunia sebagai alat pilihan Allah. Pilihan Allah ya, tidak hanya dipilih sebagai orang percaya, dia tapi dipilih untuk menjadi alat Tuhan. 1 Korintus kisah 9 ayat yang ke-16 itu apa yang Yesus sampaikan kepada Ananias. Pergilah, jumpailah dia ya. Karena dia adalah alat pilihan Allah ya. Jadi ini karunia, bagaimana Tuhan memilih. Kalau secara akal manusia rasanya kok Tuhan pilih orang seperti ini. Orang yang begitu jahat ya, dia menganiaya, membunuh ya, pengikut-pengikut Kristus. Tapi inilah karunia ya, karunia Allah, dan dia dipilih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus kita yakini juga ya, bahwa kalau kita bisa percaya kepada Yesus karena itu pilihan Tuhan ya, karena pilihan Tuhan. Dan Rasul Paulus menjelaskan di ayat 1 sampai ayat yang keempat tadi yang kita baca itu bagaimana dia menyampaikan tentang Injil ya, yang dia terima itu. Injil, anugerah keselamatan yang besar melalui kematian dan kebangkitan Kristus, itu Injil. Berita Injil ini, dan dia katakan di ayat yang pertama tadi, sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan dan yang kamu terima. Injil itu apa? Injil itu kamu diselamatkan ya, kamu diselamatkan oleh apa? Bahwa Kristus sudah mati, ayat yang ketiga, karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, ia dikuburkan, ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke surga. Tentunya ini rentetan berikutnya. Ini adalah Injil yang diterima oleh Rasul Paulus. Ya, Injil itu Roma 1 ayat 17 katakan Injil itu kekuatan Allah. Jadi Injil itu bukan berita atau bertulisan ya. Kalau kita lihat Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab Injil ya. Ya tidak salah, tetapi sesungguhnya Injil itu dikatakan Roma 1:17 itu sebuah kekuatan. Jadi Injil ini adalah power ya, yang membuat orang yang menerimanya itu mengalami sesuatu perubahan sampai bisa secara radikal. Ini Injil ya, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil itu bukan sekedar informasi, bukan sekedar inspirasi ya, tetapi sebuah transformasi hidup. Transformasi ini perubahan secara total, perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan fungsi, perubahan struktur. Inilah Injil karena apa? Karena ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itulah yang diterima oleh Rasul Paulus, dia menerima Injil itu. Dan ini adalah anugerah ya, kalau dia bisa mendapatkan Injil itu. Jadi Injil itu tidak sama dengan agama ya. Agama itu upaya manusia untuk mencapai Allah. Hakikatnya itu yang hakikinya itu upaya manusia. Subjeknya manusia juga. Manusia yang bekerja, manusia yang berusaha, manusia yang menciptakan segala macam cara, jalan ya, untuk mencapai Allah. Ini agama ya. Tetapi Injil itu kekuatan Allah. Allah yang dengan kekuatannya itu mendatangi, hadir menyelamatkan manusia. Hakikatnya Allah yang bekerja. Ini Injil. Subjeknya Allah, bukan manusia. Ya. Kita lihat bagaimana kisah pertobatan Paulus ini. Yesus, katakan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Paulus tidak perlu mencari Yesus. Ya.
Yesus menampakkan diri, Yesus yang mencari Paulus. Paulus saat itu sedang dalam usaha untuk membunuh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Tetapi Yesus yang datang menjumpai Paulus dengan cara yang spektakuler, di mana Paulus bisa mendengar secara audible suara yang Yesus sampaikan. Inilah Injil, bahwa Injil itu inisiatifnya dari Allah, Allah yang bekerja. Jadi kalau kita bisa percaya Kristus, kita bisa mendengar tentang Injil, ini karena Allah bekerja dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita harus pahami ini. Kalau mungkin memang kita jadi orang Kristen karena keturunan, karena orang tua kita Kristen. Jadi kecil kita dididik secara iman Kristen, percaya kepada Kristus. Tapi yakinilah bahwa itu karena pilihan Allah dan karena kekuatan Allah yang memilih kita dan menjadikan kita orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya secara keturunan dari lahir dari kecil dididik secara Kristen dia juga tidak terus menjadi Kristen begitu saja, tidak. Dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang menyelamatkan, bukan karena orang tuanya Kristen, tetapi perjumpaan pribadi. Setiap kita orang percaya harus mengalami perjumpaan pribadi. Kita harus yakini bahwa Allah menjumpai kita. Dan kalau sampai saat ini kita ada, itu karena sejak awal Tuhan sudah memilih kita. Dan di ayat yang ketiga Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil itu aku terima sendiri. Sebab yang sangat penting dan kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati, inilah Injil. Jadi Rasul Paulus itu menerima Injil secara pribadi. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena keturunan, dia bukan pengikut Kristus saat itu, tapi bagaimana ketika Injil yang adalah kekuatan Allah itu bekerja, dia terima itu. Jadi kita juga harus menerima Injil itu secara pribadi. Kalau kita boleh mendengar Injil dari orang tua, sejak kita kecil mungkin, atau dari teman, itu hanyalah alat Tuhan. Tapi kita pribadi harus memberi respon untuk menerima Injil itu. Nah, Rasul Paulus menerima Injil itu secara pribadi. Katakan aku terima sendiri. Itulah karunia Injil yang Rasul Paulus terima. Jadi yang pertama tadi ada karunia sebagai pilihan Tuhan, kemudian mendapat karunia Injil, kemudian karunia pembenaran, justification. Manusia berdosa. Yesus Kristus mengorbankan dirinya, menanggung murka Allah, manusia bebas dari hukuman. Detik itu dia menjadi orang yang dibenarkan. Jadi dijadikan orang benar, bukan karena kita sebelumnya baik, bukan karena sebelumnya kita hidup dalam kebenaran, tidak, tetapi karena Kristus membenarkan kita. Ini adalah kasih karunia, sehingga kita sebagai orang benar, kita diterima oleh Tuhan, manusia bebas dari hukuman Allah karena Kristus sudah menanggung murka Allah dan menerima hukuman Allah. Kita dibenarkan sebagai orang benar. Tentu kita tidak perlu dihukum karena kita adalah orang benar, dibenarkan. Kita tidak perlu menanggung hukuman itu. Namun kan tidak otomatis sempurna, bebas dari dosa, karena Allah itu berkehendak mengubah orang itu secara total. Tidak otomatis sempurna langsung bebas dari dosa karena sudah jadi orang benar, tidak otomatis, tetap kita menjalaninya lewat proses. Karena apa? Karena Allah itu berkehendak mengubah secara total kehidupan kita ini, transformasi hidup secara menyeluruh. Dan ini tidak bisa langsung ala simsalabim, langsung menjadikan kita celing, langsung kita berubah, tidak. Karena kita punya kehendak bebas, kita punya pikiran, dan itu membutuhkan sebuah proses, tidak otomatis kita menjadi sempurna setelah kita dibenarkan. Nah, kemudian
Kemudian setelah kita dibenarkan, ya, Rasul Paulus seperti yang diterima oleh Rasul Paulus, ada karunia pengudusan. Bagaimana Rasul Paulus ini juga menjalani proses. Dia tidak langsung menjadi sempurna, ya. Dia pernah konflik, ya, dengan Petrus, ya, dalam hal pelayanan, ya. Tentu dia tidak otomatis menjadi sempurna, ya. Melewati setelah kita dibenarkan, ada karunia pengudusan, sanctification, dibebaskan dari kuasa dosa, ya. Tidak lagi suka kepada dosa, karena itu bukan habitatnya lagi. Kita sudah berubah, hakikat kita menjadi orang benar, bukan lagi orang berdosa, walaupun masih bisa jatuh dalam dosa. Karena inilah butuh proses, butuh respon dan kerjasama dari manusia. Kita itu mengalami pengudusan, sampai kemudian mengalami karunia pemuliaan. Ya, dalam 2 Timotius 4 kita lihat contohnya bagaimana Rasul Paulus dengan yakin dia menyatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ini pemuliaan, ya, karunia pemuliaan, glorification. Ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam surat Roma. Ya, kita baca Roma 8 ayat 28 sampai 29 supaya kita juga yakin, ya, bahwa karunia itu Tuhan berikan kepada orang-orang pilihannya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, berarti kan orang yang dipilih, mereka itu ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggil. Mereka yang dipanggil itu mereka dibenarkan, ya, dan mereka yang dibenarkan itu juga dimuliakan, ya. Jadi kita melihat ini ada satu rangkaian yang Tuhan anugerahkan, anugerah, ya, dari yang Tuhan berikan. Dipilih, ya. Tolong di gambar tadi. Terus satu lagi, ya, dipilih, dipanggil, dibenarkan, kemudian menjalani proses sampai kemudian dimuliakan. Dan selama proses inilah ada pembentukan, ada disiplin, ada ajaran di situ, ya. Mungkin kita masih bisa jatuh dalam dosa, ya. Tapi yang harus kita pahami, ya, bahwa ini semua adalah satu rangkaian. Kita perhatikan tadi, ya, di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang sebelumnya tadi, dapat diklik sebelumnya, ayat sebelumnya. Nah, ini, ya, siapa yang dipanggil, orang yang ditentukannya dari semula, Tuhan sudah memilih dari semula sebelum kita dijadikan, ya, dipanggil, ya, kemudian dibenarkan. Yang dibenarkan itu siapa? Yang masuk di dalam pembenaran itu orang yang dipanggil tadi, ya. Terus kemudian orang yang dibenarkan itu juga yang akan dimuliakannya, ya. Jadi ini adalah rangkaian satu paket, ya. Allah diklik, ya. Ini rangkaian satu paket. Allah tidak memberikannya itu satu bagian. Oke, kamu dipanggil dulu. Dilihat kalau kamu mau kamu hidup benar, ya, kamu melakukan perintah Tuhan, ya, nanti kamu dibenarkan, nanti kamu dikuduskan, nanti kamu dimuliakan. Tidak. Ini adalah satu paket yang Tuhan berikan kepada kita semua, ya. Jadi ini adalah yang Tuhan anugerahkan ini lengkap, ya. Satu paket yang lengkap yang hanya kita terima semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata anugerah, tidak ada plus-plusnya, hanya anugerah. Sola gratia, ya, hanya anugerah. Tidak ada plusnya, tidak ada plus usaha dari kita, ya. Artinya tidak ada andil apa-apa. Kita tidak urun apa-apa, tidak ada kontribusi apa-apa, ya, dari diri kita. Semua hanya anugerah. Jadi satu paket tadi itu adalah anugerah, tidak ada embel-embelnya. Dan harus diterima
dengan iman, sola fide, hanya karena iman, bukan iman plus perbuatan, tidak. Ya. Efesus 2 ya ayat yang Efesus 2 ya ayat yang ke-8 dan ke-9 ya, bahwa kamu diselamatkan kasih karunia itu karena kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usahamu ya, semata-mata karena anugerah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Allah anugerahkan langsung satu paket, pilihan, panggilan, dibenarkan, dikuduskan sampai nanti dimuliakan. Ya, itu semua diberikan melalui Injil itu tadi, kematian dan kebangkitan Kristus di mana ada kekuatan Allah di dalamnya. Inilah Injil. Tapi manusia itu menjalaninya melalui waktu ya. Satu paket langsung Allah berikan, tapi manusia menjalaninya lewat proses. Mungkin dia dipanggil usia 17 tahun ya. Kemudian dia mulai mengalami pengudusan itu ya, sampai beberapa tahun gitu. Ada yang baru dipanggil itu usianya mungkin sudah 40, sudah 50, dia mengalami proses, itu menjalani proses. Tapi satu paket sudah diterima ya. Jadi Allah tidak kasih sepotong-sepotong ya. Kamu lihat nanti, selama ini kalau kamu tidak taat kepada firman Tuhan ya kamu tidak gagal ya, dibuang lagi ya. Tidak ya. Kalau ada yang mengumpamakan bahwa anugerah keselamatan, John Calvin kalau tidak salah, itu diumpamakan seperti penyelamatan lewat sebuah anugerah keselamatan kapal bahtera seperti yang dibuat oleh Nuh ya, untuk menyelamatkan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang percaya kepada Yesus masuk di dalam bahtera keselamatan itu. Kalau dia bermasalah di situ, tidak akan dibuang lagi ke laut. Tidak, Tuhan akan disiplin, ada hajaran di situ. Ada pukulan ya, anak yang dikasihinya dalam Ibrani 13 katakan anak yang dikasihinya itu dihajar oleh Tuhan ya, Tuhan mendidik ya. Bukan anak-anak gampangan ya, itu dididik oleh Tuhan. Itu sebuah proses yang harus dijalani ya, tetapi tidak akan dibuang lagi ya, dicemplungkan ke lautan lagi setelah dia masuk ke dalam bahtera keselamatan itu karena tidak ya. Allah sudah memberikan kepada kita satu anugerah yang luar biasa. Kita harus menjalaninya berproses ya. Lalu jangan kita berpikir wah kalau gitu enak, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan ya, sehingga kita bebas apa saja mau berbuat dosa tidak apa-apa karena tidak akan mungkin dibuang lagi kan ya, tidak mungkin sama Tuhan dibuang lagi, tidak jadi anak lagi, dipecat jadi anak. Tidak ya. Charles Spurgeon mengatakan esensi Injil itu bertentangan dengan gagasan bahwa kita boleh berdosa karena kita pasti diselamatkan. Karena Tuhan itu murah hati. Ini bukan berita Injil ya. Esensi Injil bukan seperti itu. Dah kamu tak selamatkan, sekarang kamu nggak apa-apa. Tidak. Ya, justru ini adalah gagasan setan yang mengerikan. Ya. Ini tulisan dari Charles Spurgeon ya. Jadi esensi Injil itu ya, perlawanan ya, dengan gagasan bahwa kamu boleh. Ini gagasan setan yang mengerikan, intimidasi setan mungkin. Ya, jadi kita bagaimana kita menerima satu paket anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan saya yakin kalau orang itu memahami sungguh anugerah Tuhan seperti Rasul Paulus. Kita lihat contoh banyak. Rasul Paulus coba contohnya. Apa dia setelah menerima anugerah keselamatan dan dia pasti ya Tuhan kasih anugerah sampai dia dimuliakan. Apakah lalu dia berkecimpung lagi di dalam dosanya? Ya. Apakah dia kembali lagi? Tidak. Dia mengatakan semua yang lama itu adalah sampah. Dia mengalami satu transformasi kehidupan sebagai warga negara kerajaan Allah dengan nilai-nilai kerajaan Allah ya, dengan hati yang sudah dirubahkan, kelahiran baru, yang lama sudah berlalu. Barang siapa ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Bukan lagi suka dengan dosa, sekalipun masih bisa dengan kelemahan tubuhnya karena masih hidup dalam tubuh, masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi tidak akan hidup, tidak akan suka dengan dosa karena itu bukan lagi habitatnya. Saya yakin orang yang sungguh-sungguh terima Yesus, memahami anugerah keselamatan yang sempurna dari Tuhan ini, dia tidak akan lagi bermain-main dengan dosa.
Kalau dia masih suka dengan dosa, itu dia belum mengalami transformasi kekuatan Injil. Dia belum mengalami kelahiran baru. Kalau dia masih suka dengan dosa, ada apa-apa berbuat dosa, ya bohong-bohong sedikit enggak apa-apa. Hati-hati, harus pertanyakan apakah kita ini sudah orang-orang yang ciptaan baru itu. Kalau ciptaan baru, saya tidak akan suka, ya. Tidak akan menyanyiakan anugerah yang besar itu dalam kehidupannya. Kalau orang memahami betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan bermain-main lagi dengan dosa. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, ya, dia tidak akan bermain-main dengan dosa. Ya, ilustrasinya seandainya ada orang yang melakukan sebuah kesalahan, ya. Misalkan saya datang ke rumah Ernie misalkan, dan di situ ada satu benda yang sangat berharga, mungkin keramik dari Tiongkok yang mahal harganya gitu ya. Kemudian karena keteledoran saya pecah, hancur, ya. Itu harganya sangat mahal. Dan Ernie membebaskan saya dari tuntutan untuk mengganti, ya. Dia mengampuni, ya. Dia membebaskan tuntutan, sudah tidak usah diganti, tidak apa-apa, dia yang bayar harganya, ya. Lalu apa saya pikir, wah kalau gitu tidak apa-apa, enak, nanti datang lagi ke sana, ya saya melakukan hal yang sama lagi, ya. Tidak, ya. Dia menghargai kasih karunia Tuhan, itu luar biasa. Saya sudah diampuni, saya tidak harus bayar harga, ya, barang yang sudah saya rusakkan itu sudah diampuni, ya, sudah dikasih karunia. Masa kita akan memiliki hati, ya tidak apa-apa kalau gitu, lain kali sembarangan aja dah, ya. Lain kali kita akan lebih berhati-hati, ya. Itulah anugerah Tuhan yang saya yakin orang yang menerima Injil sungguh-sungguh, ada kekuatan Allah yang mentransformasi hidupnya, ya. Dia tidak akan lagi suka dengan dosa, ya. Bisa jatuh, ya, karena tekanan mungkin, karena keadaan di luar mungkin, atau karena kelemahan tubuh kita, karena keinginan kita yang mungkin belum terkendali sepenuhnya. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas, ya. Itu mengalami proses pengudusan, sanctification. Kita mengalami proses itu, ya. Dan Tuhan, itulah Injil. Tuhan itu terus aktif, ya, memperhatikan kita, memperhatikan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, Tuhan yang menatapkan, Tuhan antusias melihat kita. Tuhan terus mengintervensi setiap kehidupan kita. Ketika kita jatuh, Dia akan menopang kita. Ya, Amsal mengatakan 7 kali orang benar itu jatuh, dia terus akan bangkit. Karena ada tangan Tuhan yang menopang dia. Ya, dan inilah karunia yang diterima oleh Rasul Paulus. Karena itu kemudian Rasul Paulus membawa kehidupannya ini, ya, untuk terus bergerak dalam kasih karunia. Katakan ayat 10a dari 1 Korintus 15 tadi, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, ya. Tapi kasih karunia Allah yang dia terima itu, yang dia sadari itu, katakan tidak akan menjadi sia-sia, ya, karena kasih karunia Allah aku ada sekarang ini, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Karena apa? Dia akan bekerja lebih keras, ya, dengan kasih karunia itu daripada mereka semua. Karena dia merasa, ya, aku ini orang yang hina, tidak layak, ya, disebut rasul. Karena aku sudah jadi penganiaya. Beda dengan Petrus, sekalipun Petrus pernah menyangkal Yesus. Ya, tapi bagaimana Rasul Paulus ini dengan kejamnya dia menganiaya, membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dia mengatakan, aku tidak layak. Ya, kan ketika dia menerima anugerah yang besar itu, dia mengatakan, aku tidak akan membuat menjadi sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Katakan, aku mau bekerja lebih keras karena aku menerima karunia yang luar biasa dalam hidupku. Tapi anehnya dia mengatakan, tetapi bukannya aku. Kalau dia bekerja keras, ya itu karena dia kerinduannya untuk membalas kasih Tuhan. Dia mengatakan ini pun kasih karunia Allah. Jadi kehidupannya dia untuk bekerja keras, itu dia menyadari ini karena kasih karunia Allah. Nah ini luar biasanya, ya. Jadi selama itu, ya, kita menjalani
menjalani proses itu, ya, proses dalam pengudusan, ya, itu, dan dalam perjalanan proses itulah kita ini mengerjakan keselamatan itu. Rasul Paulus dengan gigih mengatakan bahwa dia akan bekerja lebih keras. Dalam Filipi 2 ayat 12 itu dikatakan, kerjakanlah keselamatan. Ya, jadi keselamatan anugerah yang sudah diterima jangan dibuat menjadi sia-sia, harus dikerjakan. Ya, semua orang percaya itu pasti mengerjakan keselamatannya, karena dia sudah masuk di dalam anugerah keselamatan itu. Bedanya ada yang santai, ya sudahlah, sudah terima Yesus, sudah selamat, ya sudah. Ya, ada yang malas, ada yang giat, ada yang bekerja keras, bahkan berlari-lari seperti Rasul Paulus. Ya, kalau itu buat apa kerja keras kalau sama saja? Ya, toh kita sudah diselamatkan. Pasti ada perbedaan di dalam nanti glorification, dalam pemuliaan. Pasti ada perbedaan perlakuan Allah, perbedaan pahala yang disediakan, ya. Perbedaan juga pasti orang-orang yang giat sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan, bekerja keras lebih sungguh-sungguh. Pasti dia mengalami jauh lebih banyak daripada orang yang santai. Rasul Paulus, dia bekerja mengalami banyak penderitaan. Ya, dia didera, ya, dirajam, dia pernah karam kapal, kelaparan, dia mengalami banyak aniaya. Ya. Lalu dia mengatakan ini pun karena kasih karunia. Dia menerima banyak. Nah, kita yang santai, yang tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, tidak pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana kekuatannya, bagaimana sukacitanya, ya, bagaimana dia digigit ular pada satu saat pelayanannya di daerah Malta, dia digigit ular dan dia tidak mati. Ya, orang melihat, wah ini pasti bentar lagi mati ini. Ya, dia pasti tidak lepas ketika dia diangkut sebagai tawanan. Ya, kemudian kapal karam, kemudian mereka berlabuh di satu tempat. Ya, ketika mereka membakar semak-semak itu untuk menghangatkan diri, tiba-tiba ada ular yang mematuk. Mereka pikir, wah ini pasti orang berdosa ini. Ya, lepas dari karam kapal, lepas dari laut, di sini kena patuk ular. Tapi bagaimana dia tidak mengalami apa-apa? Ini kan kasih karunia Tuhan. Ya, dan bagaimana Rasul mengatakan justru dalam kelemahan aku kuat. Ya, orang yang tidak bekerja seperti Rasul Paulus tidak akan mengalami anugerah seperti itu. Ya, dia santai-santai saja. Ya pasti ada perbedaan berkat pasti. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, ya, aduh korban waktu, ya, korban tenaga, ya. Gak ada apa-apanya dibandingkan Rasul Paulus. Ya. Kalau kita cuma santai-santai saja, ya kekuatan pekerjaan Tuhan itu juga tidak terlalu besar karena kita tidak pakai untuk sesuatu karena kan kita tidak melakukan hal yang besar. Paulus melakukan hal yang luar biasa. Tuhan kasih perlengkapan yang luar biasa. Ya. Tuhan gak akan kasih kita perlengkapan yang luar biasa kalau tidak dipakai untuk apa-apa. Ya. Dan semua orang percaya itu harusnya mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan bukan untuk diselamatkan. Klik. Ya. Mengerjakan keselamatan bukan atau untuk supaya selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Dalam Alkitab King James bahasa Inggris katakan mengerjakan keselamatan itu work out, bukan work for. Jadi kita tidak mengerjakan keselamatan itu supaya selamat, tidak. Tapi keselamatan yang sudah kamu terima nih loh. Ya, anugerah keselamatan yang sudah kamu terima itu loh. Seperti Rasul Paulus, aku bekerja lebih keras. Itu mengerjakan keselamatan. Ya, bukan berusaha melakukan hal ini, itu hukum. Ya, bedanya Injil dengan hukum. Ya, hukum itu melakukan supaya diselamatkan. Hukum Taurat begitu. Tidak melakukan dihukum, melakukan harus melakukan. Kalau tidak melakukan ada hukuman. Injil sudah mentransformasi. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak lagi di bawah hukum. Ya, Roma 6 ayat 14 kalau tidak salah. Kamu bukan lagi di bawah hukum. Jadi kamu di bawah kasih karunia. Ya. Dan kita ini tidak berjuang sendiri. Ya. Di dalam Filipi 2 ayat 13 lanjutan dari mengerjakan keselamatan itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di situ dikatakan Allah lah yang mengerjakan.
Ya, jadi kita mengerjakan keselamatan itu, Allah itu turut bekerja. Filipi 2 ayat 13 mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ketika kita berjuang dengan keras untuk kita ini dengan kekuatan Allah kita ini seperti Rasul Paulus, bagaimana dia berlari-lari melupakan yang di belakang, dia tidak santai, ya. Itu Allah turut bekerja, ya. Allah turut bekerja, Allah mengerjakan di dalam kita. Dan kalau Allah yang mengerjakan, tidak mungkin gagal. Selamatan kita tidak mungkin gagal. Nah, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi inilah kasih karunia yang dialami oleh Rasul Paulus dan bagaimana kasih karunia itu menggerakkan kehidupannya, ya, menggerakkan ke apa saja yang dikerjakannya itu digerakkan oleh kasih karunia. Dia mengatakan aku bekerja lebih keras. Ini pun bukan aku katanya, tapi kasih karunia. Ya, jadi inilah kehidupan yang dikuasai, digerakkan oleh kasih karunia. Lihat bagaimana Rasul Paulus bekerja dengan keras. Dia melakukan perjalanan sejak dia Tarsus ini di daerah sini. Ya, dia di daerah sini dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini perjalanan Rasul Paulus, dia mengatakan aku bekerja lebih keras. Dia melakukan pekerjaan ini. Ya memang lebih daripada rasul-rasul. Ya, dari rasul-rasul yang lain. Apa yang jangkauan yang dicapai oleh Rasul Paulus ini sangat luas. Ya, dari sini dia sampai ke Malta, sampai kemana-mana di seluruh Asia dan Eropa. Ya. Jadi bagaimana dia bekerja keras ya karena merasa dia menerima anugerah yang luar biasa. Sampai dia melupakan semuanya, berlari-lari dan dia mengatakan itu adalah kasih karunia. Jadi kesimpulannya pelayanan itu bekerja untuk Tuhan itu adalah kasih karunia. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Apakah kita lebih dari Rasul Paulus yang kita perlu banggakan? Oh ini adalah karena saya, ya tidak. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu kasih karunia. Orang tidak mau melayani Tuhan karena tidak memahami bahwa ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa ketika Tuhan panggil untuk melayani. Ya, bukan tugas, ya bukan beban, ya, tetapi itu adalah kasih karunia. Dan Rasul memandang bahwa seluruh hidupnya yang bisa dia lakukan itu semata-mata karena oleh kasih karunia. Sampai endingnya dia mengatakan mengakhiri pertandingan dengan baik sampai mencapai garis akhir. Kenapa dia bisa? Ya, dia mengalami penganiayaan akhir-akhir hidupnya. Dia hidup di zaman Kaisar Nero. Dia mengalami penderitaan, dia mati itu dipenggal kepalanya kalau Rasul Paulus. Mengalami penganiayaan yang luar biasa. Ya, tapi dia bisa ya, berhasil. Ya, karena apa? Kasih karunia Allah terus menyertai, intervensi Allah itu terus. Allah itu bekerja sampai sekarang. Ya. Allah tidak pengangguran. Setelah Yesus juga tidak pengangguran setelah menyelesaikan tugasnya di bumi. Tidak, Yesus bersyafaat untuk kita. Dia menjadi pengantara antara kita dan Bapa. Ya. Dia bisa mengatakan ini Tuhan, ya, darahku berlaku bagi dia Tuhan. Tuhan Bapa akan mengintervensi kehidupan setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu. Jadi hakikat Injil itu Allah yang bekerja dan Allah bekerja tidak hanya sampai orang percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia mengintervensi berkarya sampai seluruh kehidupan kita itu dilimpahi semuanya dengan kasih karunia. Ya, pilihan ada pada kita sekarang. Ya, kita tetap mau hidup ya di bawah dosa, hidup dengan kekuatan sendiri sehingga kita letih, lesu, berbeban berat, ya, atau kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita di bawah anugerah kasih karunia Allah. Dan kehidupan ini pasti kehidupan yang berbuah-buah. Ya. Pahami Bapak Ibu bahwa kasih karunia Tuhan itu lengkap dalam hidup kita. Jangan dibuat menjadi sia-sia. Bagaimana kita membuat menjadi sia-sia? Ya kita cukup sudah jadi orang Kristen, ya, seminggu sekali ibadah, ya. Lalu kita tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Tuhan ingin intervensi hidup kita, kita tidak pernah peduli dengan Tuhan. Baca Alkitab juga enggak, ya. Berdoa juga enggak, ya. Bagaimana Allah bisa mengintervensi kehidupan kita dan membawa kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang indah.
Ya, kalau tidak ada respon dari kita, itu kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. 1 Korintus 6 Rasul Paulus mengingatkan ayat 1, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu. Jangan dibuat menjadi sia-sia. Ya, kita menyesal. Ya, pasti ada orang-orang yang nanti menyesal. Ada bahkan dalam surat Yohanes kali, ada orang-orang yang malu nanti berhadapan dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang. Ya, 1 Korintus 3 mengatakan semua pekerjaan orang akan diuji dengan api. Ya, kalau apa yang dikerjakannya itu selama proses dia dalam dunia ini, dia membangun semua karyanya, pelayanannya, rumah tangganya, pekerjaannya dibangun dengan bahan dari emas, perak, dia akan lolos dari ujian. Misal orang yang cuma membangun dari rumput kering, dari jerami, nanti satu saat ada ujian, Bapak Ibu. Kalau kita sekarang tidak giat untuk Tuhan, kita akan terbakar habis, katakan dalam 1 Korintus ini. Dia sendiri akan selamat, itu ayat mengatakan. Dia sendiri akan selamat, tapi seperti orang keluar dari api itu. Tidak bawa apa-apa, baju yang melekat pun mungkin compang-camping. Tidak bawa apa-apa. Ya, dan itu menjadi orang yang malu nanti berhadapan dengan Tuhan. Saya tidak tahu nanti di surga. Yang pasti ada perbedaan kemuliaan. Ya, kemuliaan. 1 Korintus enggak mengatakan kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bintang, berbeda dengan kemuliaannya bulan, berbeda-beda. Kalau sama semua tidak adil. Ya, orang-orang yang sampai mati bagi Kristus, martir Kristus itu. Yesus di dalam kitab Wahyu dikatakan Tuhan menghargai luar biasa. Sampai katakan Tuhan, kalau mereka bilang balas Tuhan apa yang sudah mereka perbuat aku, Tuhan akan balas. Tuhan menghargai mereka. Ya, sampai Tuhan rela melakukan. Kalau mereka bilang balas Tuhan akan balas. Ya. Itu penghargaan, ya, bentuk penghargaan itu. Ini adalah satu hal yang untuk menyatakan bahwa bagaimana orang yang sungguh-sungguh untuk Tuhan itu Tuhan sangat menghargai. Ada mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan dan sebagainya di dalam kitab Wahyu itu. Ya, orang yang melakukan di dalam surat kepada 7 jemaat selalu diakhiri, barang siapa menang ia akan aku anugerahkan. Ya, ini itu. Ya, namanya tertulis ya di dalam batu gitu ya, itu semua ada pahala, ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Jadi mari Bapak Ibu kita taruh hidup kita di bawah kasih karunia Tuhan. Hargai Tuhan, menghargai kita. Pekerjaan Tuhan bukan hanya untuk hamba Tuhan, pendeta ya yang melayani, tidak. Ya, kita semua mendapat kasih karunia yang sama. Entah itu seorang pendeta, seorang karunianya mendapat kasih karunia yang sama. Ya, tergantung bagaimana kita bisa meresponi kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu makin diberi, makin dapat kelimpahan. Ya, makin kita melakukan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, orang yang mempunyai makin diberi. Kasih karunia Tuhan tidak menjadi sia-sia, Tuhan limpahkan terus kasih karunia Tuhan. Apa kita mau cukup puas dengan hidup kita seperti ini saja? Ya, mari nikmati hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Berterima kasih karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin.